hari ini kita bersyukur, kita bertemu lagi dalam ibadah anak-anak GMI Makedonia. Nah, hari ini kita bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita, ya. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan atas setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, oke? Nah, kita mau muji Tuhan, kita mau katakan satu anak Tuhan pergi sekolah minggu, ya. Karena satu orang pergi sekolah minggu, maka teman-teman juga diajak untuk pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga buah satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Empat buah satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah. Lima sekolah minggu. 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Iya ya, kita mau bawa teman kita juga pergi sekolah minggu untuk mereka pun mengenal akan Tuhan. Baik, saat ini kita akan berdoa. Sebelum kita menyanyi lagi muji Tuhan, adik kita Kemita akan memimpin kita dalam doa pembukaan. Ayo Dek Kemita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang kita mau mulai sekolah minggu kita, berkati dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Amin. Baik, luar biasa Dek Kemita ya. Nah, adik-adik yang ada di rumah, semuanya kakak mau undang untuk bangkit berdiri. Jangan malas-malas, karena kita semua adalah pasukan-pasukan Kristus, ya. Pasukan-pasukan yang mau memuji Tuhan. Kita mau mengalahkan segala musuh kita, karena kita punya kuasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, oke? Semua bangkit berdiri, ayo bangkit berdiri dong. Jangan malas-malas. Teman-temannya di sini aja tuh senyum-senyum, mereka mau siap untuk memuji Tuhan. Ayo Kak, musiknya Kak Jepri. Aku bukan pasukan berjalan. Saya bukan pasukan berjalan. Pasukan berkuda, pasukan menembak. Musuh, tapi saya laskar. Sekali lagi, saya bukan pasukan berjalan. Bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Gerak. Saya
kita bukan pasukan berjalan, kita bukan pasukan menembak, kita juga bukan pasukan berkuda, ya. Tapi kita semua adalah laskar Kristus yang siap untuk mengalahkan musuh kita. Siapa musuh kita? Iblis, ya. Nah, kita masih mau muji Tuhan, kita mau lagi bergerak untuk memuji Tuhan, ya. Lebih indah dari pelangi, ya. Itulah kasih Kristus, ya. Kasih Yesus indah, oh indah. Pakai gerakan ya, harus tetap pakai gerakan, nggak boleh malas-malas. Ayo. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Sekali lagi, kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus, sekali lagi, kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh, sekali lagi, lebih indah kasih Yesus dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Ya, jadi kasih Yesus itu tidak dapat dibandingkan dengan apapun, ya. Walaupun pelangi itu dibilang orang begitu indah, ya, bintang-bintang itu gemerlap begitu indah, taman bunga-bunga di taman pun wah begitu indah. Tapi lebih indah kasih Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Amin, ya. Nah, adik-adik yang di rumah, kita mau saat ini mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kakak Jeffrey, tapi tetap dalam berdiri. Kita masih mau muji Tuhan, kita mau katakan firman Tuhan ada di hatiku. Ya, kita katakan dulu, ku buka Alkitab, lalu ku baca srek gitu ya. Ayo Kak Jeffrey. Ku buka Alkitab, lalu ku baca srek. Ku baca srek. Kan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah besar, berbuah besar lagi, berbuah, oh. Kayaknya belum kompak ini ya, belum kompak kita nyanyinya ya. Sekali lagi ya, kita mau dari awal. Ku buka Alkitab, lalu ku baca srek ya. 2 kali, oke? Ku buka Alkitab, lalu ku baca srek ya. Lalu firman Tuhan ada di hatiku. Oke? Siap? Oke. Mari Kak Jeffrey musik. Ku buka Alkitab, lalu ku baca srek. Sekali lagi. Buka Alkitab, lalu ku baca srek. Firman
berbuah, lebih besar, berbuah, berbuah, oh, 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 oh. Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku. Dia bilang ada di hidupku. Dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Agak kecil, agak besar, agak lebih besar lagi. Besar. Oh, 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 oh. Iya ya, kita mau firman Tuhan terus berbuah dan terus berbuah dan berbuah. Oke, Kak Jepri silahkan. Nah teman-teman, baik sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan, untuk pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh merasakan dan kami boleh lagi melewati hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami dan menolong kami supaya kami sungguh-sungguh mendengarkan dengan baik. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan teman-teman duduk kembali. Nah, shalom teman-teman. Ya puji Tuhan, hari ini kita bisa bertemu lagi ya dalam ibadah sekolah minggu kita. Nah kakak percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Dan kakak juga percaya kita semua diberikan kekuatan oleh Tuhan. Nah sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita lihat tema kita hari ini ya. Nah ini dia temanya. Apa? Ada yang bisa baca nggak ini? Ayo. Nah jadi bacanya ada yang ngintip. Sekali lagi ya. Temanya apa? Ada yang ngintip. Nah teman-teman, apa yang ngintip? Nah nanti kakak akan jelasin ya. Apa yang ngintip, siapa yang diintip. Nah kakak akan jelasin nanti satu persatu. Nah tapi sebelumnya kakak mau tanya nih. Untuk teman-teman semua. Kalau misalnya teman-teman lagi diam di rumah. Terus teman-teman lagi sendiri. Tidak ada papa mama, tidak ada orang lain, tidak ada kakak, tidak ada adik. Pokoknya teman-teman hanya sendiri di rumah. Ya, tiba-tiba ada orang yang tidak teman-teman kenal melihat atau sedang mengintip teman-teman. Nah, kira-kira apa yang teman-teman rasakan? Pasti ada perasaan takut. Pasti ada perasaan cemas, apalagi kayak yang ini nih tuh, yang ngintip tuh, matanya terang gitu. Nah pasti teman-teman berpikir bahwa kalau ada yang ngintip, kita lagi sendiri di rumah, pasti kita berpikirnya bahwa orang ini akan berbuat jahat. Nah teman-teman, kalau misalnya ada orang yang ngintip, terus teman-teman mau apa? Ya pertanyaannya kita, kalau saya kak, kalau ada yang ngintip, saya mau lari, saya mau minta pertolongan. Nah mungkin ada berani, saya akan lawan kak, saya akan ambil parang, terus saya ambil pistol, saya tembak supaya saya tidak diapa-apain. Nah teman-teman, hari ini kakak mau bahas cerita ini ya. Nah apa sih sebenarnya yang sering mengintip kita? Atau siapa sih yang sering mengintip kita tanpa kita sadari? Di sekeliling kita, di rumah kita ternyata ada yang selalu mengintip atau mengintai kita. Nah, melalui itu kakak akan bercerita tentang sebuah keluarga. Ini dia. Nah, ada suatu hari ada seorang bapak dan seorang ibu yang mempunyai 2 orang anak. Ya, anaknya ini dua-duanya adalah laki-laki. Nah, teman-teman, yang satu sepertinya udah kira-kira umur 2 tahun. Nah, yang satunya kira-kira masih umur 2 atau 4 bulan begitu. Nah, mereka berdua ini sangat disayangi oleh orang tuanya.
Lihat tuh orang tuanya, ada bapaknya gendong anak yang lebih tua dan ibunya gendong anak yang lebih muda. Nah teman-teman, mereka ini memiliki keluarga yang sangat harmonis dan mereka ini sangat mengasihi satu sama lain. Nah suatu ketika mereka sudah besar, mereka membantu orang tua mereka dong, ya kan? Nah pasti teman-teman juga kalau udah dewasa nanti pasti pengen, oh saya pengen jadi ini, saya pengen jadi itu untuk membantu orang tua saya. Nah mungkin ada juga teman-teman yang di rumah, ya meskipun belum terlalu dewasa, tetapi masih kecil tapi sudah bisa bantu mamanya. Misalnya bantu mamanya beres-beres rumah, bantu mamanya memasak, atau anak yang cowok bantu papanya bersihkan halaman atau tanam tanaman bunga atau tanam jagung apa gitu. Nah, begitu juga dengan kedua anak ini. Mereka ketika mereka sudah dewasa, mereka ini membantu orang tuanya untuk bekerja. Nah, yang satu pekerjaannya adalah menggembalakan kambing domba. Nah, sedangkan anak yang lebih tua itu dia senangnya bercocok tanam atau menanam tumbuhan-tumbuhan, misalnya menanam sayur-sayuran, menanam buah-buahan. Nah, anak yang lebih tua ini dia sangat suka menanam. Apapun dia tanam, buah-buahan yang bisa dimakan dia tanam semua. Ya, banyak buah apel, buah anggur, pokoknya banyak yang dia tanam. Nah, sedangkan adik yang lebih kecil dia lebih senang menggembalakan atau mengurus hewan peliharaannya yaitu domba. Nah teman-teman, mereka ini sangat setiap hari inilah pekerjaan mereka untuk membantu kedua orang tua mereka. Karena orang tua mereka juga sudah tua, jadi mereka lah yang harus menolong orang tua mereka. Nah gitu juga teman-teman, kalau teman-teman nanti udah bisa bekerja, udah bisa membantu, harus bantu orang tuanya. Nah demikian anak-anak yang berdua ini, mereka sangat bersuka cita membantu orang tua mereka. Nah tetapi teman-teman, pada suatu hari, nah anak yang lebih tua karena dia sudah menanam tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan yang bagus-bagus dan juga menanam ada itu apa? Ada semangka, ada jeruk, ada tomat, ada pisang, baru ada wortel. Nah, karena mereka ini adalah orang-orang yang mengenal Tuhan, akhirnya anak yang lebih tua karena dia menanam menanam buah-buahan, akhirnya anak yang lebih tua mempersembahkan kepada Tuhan hasil dari tanaman yang dia tanam, seperti semangka, dia berikan kepada Tuhan, dia persembahkan kepada Tuhan. Nah teman-teman, kemudian anak yang lebih muda atau atau adiknya, adik dari yang ini, dia mempersembahkan dombanya, ya karena dia tadi adalah peternak domba atau sang gembala. Dia adalah seorang gembala yang menggembalakan domba. Karena dia mengembalakan domba, akhirnya dia pilih domba yang sangat bagus, domba yang baik, domba yang masih muda, yang tidak ada cacat, bahkan tidak ada korengan, pokoknya tidak bercacat sama sekali. Nah, pokoknya dia kasih yang terbaik untuk Tuhan. Nah, teman-teman, akhirnya mereka berdua mempersembahkan persembahan mereka. Nah, kalau anak yang pertama tadi mempersembahkan apa? Anak yang pertama mempersembahkan sayur-sayuran, buah-buahan. Kalau anak yang kedua, dia mempersembahkan kambing dombanya karena dia adalah seorang gembala. Nah teman-teman, nah ketika mereka mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan, apa yang terjadi? Ternyata teman-teman, persembahan anak yang lebih tua itu tidak diterima. Nah yang diterima oleh Tuhan adalah persembahan
anak yang lebih muda atau anak yang bungsu. Nah, teman-teman, karena anak yang muda atau anak yang bungsu ini sudah mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan, lalu apa yang terjadi? Karena anak yang sulung ini melihat bahwa anak yang bungsu ini diterima persembahannya oleh Tuhan, akhirnya dia menjadi marah. Dia sangat marah kepada Tuhan. Dia sangat marah kepada adiknya itu. Bahkan dia sepertinya dia lihat tuh mukanya tuh. Aku gerem banget loh. Masa persembahanku gak diterima oleh Tuhan? Masa punya adikku diterima? Aku tidak terima. Aku sangat marah. Aku sangat membenci adikku. Aku sangat tidak suka kepada adikku. Nah, teman-teman, disinilah tadi yang mereka itu sangat baik, yang mereka sangat mau membantu orang tuanya, karena melihat hal itu, akhirnya sang kakak ini merasa marah. Dan karena melihat hal itu juga, teman-teman, nah, anak yang lebih tua ini dia merencanakan sesuatu. Sepertinya aku akan melakukan sesuatu terhadap adikku. Itu kata si kakak. Aku tidak suka kepada adikku itu. Aku sangat membenci dia. Karena persembahanku tidak diterima oleh Tuhan. Dan punya dia diterima. Aku sangat membenci adikku itu. Nah, teman-teman. Dan sang kakak merencanakan suatu rencana yang sangat-sangat jahat. Yaitu apa? Bahwa sang kakak merencanakan pembunuhan. Nah, teman-teman, ini dia. Ya, sang kakak ternyata merencanakan bahwa dia akan membunuh adiknya sendiri. Bayangkan, teman-teman, hanya gara-gara persembahan bahwa sang kakak sampai-sampai ingin membunuh adiknya sendiri. Nah, teman-teman, akhirnya sang kakak mengatakan begini kepada sang adik. Adikku, kemarilah. Mari kita pergi ke sana. Nah, kesananya itu enggak disebutin di mana begitu. Tetapi sang kakak ini sudah merencanakan sesuatu. Nah, ketika mereka sampai di suatu tempat, teman-teman, ketika mereka sampai di suatu tempat, akhirnya apa yang sang kakak lakukan? Sang kakak memukul adiknya dengan batu. Sampai adiknya meninggal. Nah, padahal adiknya tidak salah apa-apa. Hanya gara-gara persembahannya kakaknya tidak diterima oleh Tuhan. Dan persembahan adiknya diterima. Nah, ya teman-teman, kakak udah cerita ini dari awal sampai akhir. Kira-kira teman-teman tahu nggak ini cerita tentang siapa? Ayo jawab. Jawab. Ayo jawab. Siapa kakak Fasni? Siapa? Kain dan Habel. Iya, Kain dan Habel. Ini adalah cerita tentang Kain dan Habel, di mana kakaknya Kain itu membunuh adiknya Habel. Karena apa? Karena persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan, sedangkan persembahan Habel diterima. Ada lagunya juga loh, teman-teman. Ya, tapi nanti kita belajar nanti aja lagunya. Nah, di sini teman-teman merasa sedih ya, karena sang kakak membunuh sang adik hanya gara-gara apa? Hanya gara-gara persembahan tidak diterima. Nah, teman-teman, apa yang menyebabkan sang kakak membunuh adiknya? Nah, tadi tema cerita kita apa? Kakak Kenny, apa tema cerita kita? Ada yang ngintip. Iya, ada yang ngintip. Nah, ternyata teman-teman, sang kakak ini sudah diintip oleh yaitu yang namanya iblis. Ayo kita baca ini sama-sama ya. Nah, Kejadian pasal 4 ayat 7. Ya, ini perkataan Tuhan kepada Kain. Ya, perkataannya begini.
Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Nah, jadi teman-teman, ternyata yang kakak jelasin tadi, ternyata di sekeliling kita yang sering mengintip kita itu adalah iblis. Iblis itu akan menggunakan kesempatan demi kesempatan untuk kita berbuat dosa. Nah, seperti pujian kita tadi yang sudah kita nyanyikan, kita ini laskar Kristus. Kita ini adalah orang-orang yang punya Tuhan. Dan kita ini adalah orang-orang yang berkuasa. Makanya Tuhan katakan, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Nah, iblis akan menggunakan kesempatan demi kesempatan untuk membuat kita berdosa. Misalnya kita lihat barang teman, ya. Kita lihat barang teman, terus kita lihat karena bagus kita mengingini, akhirnya kita berkata ambil tidak begitu kan. Nah, makanya dari situ Tuhan katakan engkau harus berkuasa atasnya. Nah, gitu teman-teman. Nah, inilah cerita yang bisa kakak bagikan untuk kita. Tadi cerita kita tentang Kain dan Habel. Temanya apa? Ada yang ngintip. Siapa yang ngintip? Iblis. Nah, di sekeliling kita, iblis selalu menunggu kesempatan untuk kita berbuat dosa. Nah, inilah firman Tuhan yang bisa kakak bagikan. Pesannya adalah bahwa Tuhan memberikan kuasa atas kita. Makanya Tuhan katakan, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Jadi meskipun iblis mengintip kita, kita harus berkuasa atas iblis. Karena Tuhan sudah memenangkan kita dari iblis. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita dan kita mau melakukannya di dalam kehidupan kita. Kita akan berdoa, minta Tante Maria yang berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan dari Kain dan Habel. Kami selama kami menjadi anak-anak, kami rindu, kami tidak melakukan dosa dan iblis juga tidak berbuat supaya kami melakukan kejahatan. Tuhan Yesus, mari Engkau memberkati setiap kami dan menolong kami, memampukan kami ya Tuhan, dan kami percaya Allah bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus mendampingi kami, Tuhan Yesus beserta kami. Tuhan Yesus, saat ini kami juga akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kami. Tuhan memberkati setiap kami di rumah kami masing-masing, dan kami boleh menjalani hari-hari kami walaupun di rumah. Kami melakukannya dengan sukacita yang daripada Tuhan. Engkau memberikan kami kekuatan, kesehatan yang baik, dan kami boleh tetap bersukacita bersama papa mama kami, bersama saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memberkati ibadah sekolah minggu kami hari ini, dan biarlah berkat Tuhan tercurah dalam hidup kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Dadah.